Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video Q&A. Sebelumnya Anda semua saya minta untuk memberikan pertanyaan dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dipilih. Jadi nggak semuanya ya, hanya beberapa. Insya Allah ini sudah mewakili. Yang pertama dari Pahira Rihanabila kelas 2F presensi nomor 8. Ustazah, saya ingin bertanya mengenai organisasi. Nah, organisasi-organisasi itu kan banyak, tujuannya apa? Nah, tujuan masing-masing organisasi itu kan berbeda ya sebenarnya. Itu teman-teman bisa lihat di PPT, ringkesannya ada di sana. Tetapi pada umumnya adalah ingin memperjuangkan nasib bangsa Indonesia untuk yang lebih baik ya, yaitu ingin merdeka dan bebas dari penjajahan. Tapi dengan cara tidak menggunakan senjata, jadi menggunakan cara politik seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Pahira. Ustazah, saya mau tanya nilai yang hendaknya selalu tumbuh dan berkembang dalam diri bangsa Indonesia, apakah mendasar pada Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika atau UUD? Nah, teman-teman, saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa nilai yang harus dikembangkan dari bangsa Indonesia. Yang pertama adalah nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai kesamaan hukum ya. Jadi di depan mata hukum kita semua itu sama. Nah, nilai ini bersumber dari Pancasila. Pancasila kemudian ini dijelaskan dalam UUD 1945. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu di mana? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan pemersatu bangsa ya. Jadi nilai-nilai ini itu tidak lepas dari Pancasila, UUD dan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri dalam pengaplikasiannya. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Naswa Askia kelas 2B presensi nomor 28. Saya ingin bertanya tentang soal yang Ustazah berikan minggu lalu. Jadi pembantu kedua kita itu diberikan ke anggota Budi Utomo yang namanya siapa? Namanya adalah Dr. Muhammad Saleh ya. Kenapa kok dijuluki pembantu kedua kita ya? Ya ini dijuluki, ini adalah julukan dari teman-temannya ya, karena beliau ini adalah seseorang yang istilahnya banyak membantu dalam pengembangan organisasi Budi Utomo itu sendiri, termasuk dalam mencapai visinya, misinya kayak gitu ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Naura Azalia Naswa kelas 2C presensi nomor 7. Pertanyaannya, mengapa tulisan Sumpah Pemuda yang dulu berbeda dengan yang sekarang? Nah, ini kaitannya dengan ejaan. Kalau dulu kan tulisannya kalau Sumpah, Soempah gitu ya. Tapi sebenarnya itu sama aja. Kalau sekarang kan Sumpah, SUMPAH. Kalau dulu kan Sumpah itu SOMPAH, Sumpah ya. Tapi isinya itu sebenarnya sama. Ini cuma sekarang ejaannya sudah diperbarui, itu saja. Berikutnya pertanyaan dari Anindya Kusuma Aditya, ini kelas 2A. Apa yang dimaksud dengan 3 serangkai mendirikan organisasi? Nah, 3 serangkai ini adalah julukan untuk 3 tokoh, yaitu Raden Maswardi Suryaningrat atau kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo dan Daus Dekker ya. Ketiganya ini kemudian mendirikan organisasi yaitu Indische Partij ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Anissa kelas 2D presensi nomor 7. Nah, Indonesia kan merdeka tahun 1945. Sebelum merdeka, Indonesia sudah memiliki organisasi atau perkumpulan. Yang saya tanyakan, apakah Belanda mengetahui atau tidak? Kemudian apakah mereka bertindak? Iya, Belanda mengetahui ya. Dan tindakan mereka apa? Mereka mencoba untuk membuat organisasi pergerakan ini tidak berkembang. Seperti misalnya yang mereka lakukan pada organisasi Sarekat Islam ya. Jadi di Sarekat Islam itu mereka masukkan paham komunis sosialis untuk memecah Sarekat Islam yang sebenarnya tadinya adalah menggunakan paham
Islam gitu ya. Berikutnya adalah karena kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan nilai Pancasila tetapi mengikuti protokol kesehatan? Ini pertanyaan dari Bunga Kanya Widiawati, kelas 2B, presensi nomor 8. Caranya adalah dengan melestarikan nilai-nilai tersebut dari rumah. Misalnya apa? Nilai religius ya. Kita tetap bisa melestarikan nilai tersebut dari rumah dengan sholat berjamaah di rumah misalnya. Kemudian nilai-nilai lainnya juga bisa seperti itu. Oke, begitu aja untuk video kali ini. Untuk pertanyaan lainnya kita akan bahas tapi secara offline ya nanti. Terima kasih untuk masukan, untuk saran, termasuk pertanyaan Ustazah kapan kita ulangan gitu ya. Nanti akan ada ulangan tengah semester, insya Allah di bulan September. Soalnya gampang-gampang aja ya, yang penting kamu udah baca materinya. Nah, dengan kamu memberikan pertanyaan, saya punya asumsi bahwa kamu sudah membaca materi dan sudah mulai memahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.